Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asumaila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syahidai lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil qaramiyah jamil qaramiyah bismillahir rahmanir rahim. Wa mujib Muhammad Rasulullah ajma'in awliya syuhada sholihin at-tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan yaumiddin. Khususan sultan awliya syuhada syuhada radhiyallahu anhu. Asma'ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa muridihi wa muhibbihi wa muqtadihi wa muslimihi wa qur'anihi wa ilayna wa majma'in syai'ul laylana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وسلم الجميل وسلم سيدنا سيدنا علي بن ابي وشيخنا وسيدنا وسلم حضرة الشيخ عبد الله بن حسن وابن الطائف بن محمد بن هاشم علي رحمه الله وسلم حضرة الشيخ مدياجي من الزهري أسلام القدس وسلم حضرة الشيخ مدياجي أروان القدس وسلم حضرة الشيخ مدياجي من الكراب أجوجا وسلم حضرة الشيخ مدياجي محروس Idris Bagus Mahmud Ibnu Bastul Berilir Boyaka Diri Asumina Hadrat Ramu Yajibat Bagus Namsyarani Tanahu Lintar Sohati Hadrasyah Babakia Jiramli Hadrasyah Babakia Jim Masum Hadrasyah Babakia Jim Hadrasyah Babakia Jim Hadrasyah Babakia Jim Musta'in Ramli Hadrasyah Babakia Jiramli Darul Lalu Darangan Jombang Wasumina Hadrati Rabbiyyaji Jamal Ahmad Rabbiyyaji Abdul Jalal Al-Usmati Jamal Sunnah Hadrat Rabbiyyaji Ahmad Asra'il Aslaki Hadrat Rabbiyyaji Muhammad Sunnah Zaki Dini Rasul Bayu Asumina Hadrat Rabbiyyaji Salih Bahruddin Syekhul Laylana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasubhana wa ilal qubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal yamin wal amwat wasubhana min jamil Jika sahabat guru ini kita dalam wajah kita sahabat gatuk rahmat itu dari Allah SWT terus apa itu mendengar Rasulullah SAW seperti Al-Quran mendengar Ustaz Kewadani pun sebentar bertanya masanya pun Abu khusus mereka Haji Husain Usman Haji Husaini Usman almarhumah Hajah Halimah almarhum Bapak Wagiti bin Supawiro dan almarhumah Ibu Surati binti Kartoloso. Wasumail Nabi khusus kedua sepadan kita sedoyo. Rabbi birlana warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbi birlana warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbi birlana warhamhum kama rabbayana shaghira. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur atas Allah SWT. Salawat dan salam mugi tetap katur kepada kita Nabi Muhammad SAW. Para bapak, para sedaya, mudah-mudahan sugeng rawuh Bapak Lurah. Mugi tansah dengan sehat walafiat, panjang usia sehingga awet nuturi kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke bab masyal yadain, masyal tangan loro. Ini ke baris tengah-tengah. 2, 3, 4, 5, mulai baris 5 akhir. Halaman bersama halaman. Coba bagaimana? Bersama kan tiga halaman. 4, 5. Ini sami kali apa sami? 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qatlu. Biasa baca. Wal qatlu wa fihil kafaratu. Kali. Ya, coba begini. Ini begini. Bahasa yang lawan sana. Halaman ini tuh 45. Baris ke 5. Ini kenapa baris ketiga nih makanya. Iya baris ketiga ya. Kalau perlu bi apa nih? Kalau terus. Peraturan sih. Ini dilen. Ya ganti. Saya tentang dia supi on gitu. Rattle. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qatlu lan mateni sapa wong bihi lan tanpa dalam mateni sapa wong mentalah tanpa ing dalam mateni sapa wong al kafaratu utawi bayar kafarat mutlakon kali mutlak wa iya utawi kafarat iku rokobatin yaiku merdekake kawula mukminatin kang mukmin salimatin kang selamat wa in ajaza maka lamun apes sapa wong soma maka poso syahraini ing 2 bulan mutatabi'aini kang uli-uli karone wa bi amdihi lan tetep ing dalem mahamo mahmat mau mateni al kisasu opo kena kisos illa angin lamun in apa ngapura sapa wong ahlu saking tinggal kisos ala diyati saking tinggal kisos ing dalem ing atase
luweh au majanan utawa kalih bain-bain fil khoto'i lan tetep ing dalam madani iku luput wasibhihi lan serupane luput adiyatu bayar dia wahya utawi dia iku mi'atun 100 minal ibili saking unta bizikri ing dalam mateni sapa wong aljuri wong lanang iku merdeka al muslim kan muslim waris buha lan separuh 100 bil unsa ing dalam wong wadon al qurati kang merdeka al muslimatin kang Islam. Terus ini hukumnya membunuh orang. Jadi sangat ketat sekali di dalam Islam itu untuk memberi sanksi terhadap pembunuh, ketat sekali. Kenapa kok demikian? Sampai yang pertama itu wong disebut al-kafaratu mutlakon, mutlak kafaratu wong bunuh itu gimana kok? Napa sing pertama? Merdekaake kawula. Sing pertama, jadi ada beberapa pelanggaran di dalam Islam itu kafarat itu berat-berat. Itu merdekakan kawula. Yang ngene Indonesia berarti kawula ya. Kalau hamba di sini disyaratkan budak atau kawula itu sing mukmin sing Islam. Bisa. Lamun gak mampu merdekakan budak. Wa in ajaza shoma syahrain mutatabi'ain. Menika poso 2 bulan berturut-turut gak oleh telat. Sekalipun sejari pun gak boleh telat. Kalau sampai telat harus mengulang dari hari pertama lagi. Ini dendanya membunuh orang. Kemudian kisos itu adalah untuk jalan terakhir hukum kisos. Artinya apa? Uang bunuh itu harus dibunuh juga. Itu hukum kisos namanya. Itu alternatif terakhir. Itu pun ada syaratnya. Jika ahli waris yang membunuh itu tidak bisa memaafkan. Nah, memaafkannya bagaimana caranya? Membayar kafarat lagi, fidyah, yaitu mi'atun minal ibili. 100 unta itu tebusan. Umpama wis tak maafno tapi harus fidyah 100 unta. Kalau kita kontos tunggal itu kita seperti. Taruhlah sapi mawon ya, sapi mawon. Nah, sapi itu rata-rata 20 juta kali 100 gitu. Ya? 2 juta kali 100 20 kan loh 20 juta kali 100 2M. Nah ini dia yang harus dibayar kepada ahli waris ya. Itu pun nek memaafkan tidak cuma memaafkan saja, itu fidyahnya 100 ekor unta. Jadi berat sekali hukuman orang membunuh itu, berat sekali ya. Kemudian wadis buhalan separuhnya 100 bil unsa yang dalam wong wadon al-qurat kang merdeka al-muslimatin kang Islam.
nih proses sebenarnya. Iya jelas. Terus nek wedok itu meneh itu separuh hukumannya dibanding lanang. Terus menurut mereka para bapak atau sedaya, kenapa sih kok diberatkan sekali hukum bunuh-bunuh ini? Karena memang itu tidak dikehendaki oleh Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin agar kita bisa menjaga saling kasih sayang antara satu sama yang lain. Nah ini kita sangat diberatkan dengan hukum permusuhan, sehingga sebelum terjadi seperti itu banyak anjuran Rasulullah untuk berbuat baik terhadap tetangga ini, sehingga sanksi akhirat itu sangat besar sekali juga. Apabila kita tidak baik sama teman, tidak baik sama tetangga, itu sangat banyak sekali sanksi-sanksinya. Sehingga kalau sampai terjadi permusuhan seperti itu, bahkan sampai 3 hari saja nih, 3 hari saja gak berteguran dan itu sudah stres. Dan 3 Jumat gak sholat Jumat ya murtad. Munafik ya, munafik. Kalau 3 hari tidak berteguran itu sudah tidak tercium bau surga. Artinya 3 hari berturut-turut gak nyopo itu tidak mencium bau surga. Nah ini hukum seketat itu ya, sebelum terjadi percekcokan pembunuhan itu. Baru aja tidak bertegur sapa itu sudah segitu berat hukumannya. Untuk itu betapa pentingnya hidup rukun, bermasyarakat, bersosial, beragama, atau bentuk-bentuk hidup sosial apa yang lain itu sangat dianjurkan sekali untuk menilai kerukunan itu. Maka sekarang nilai ukhuwah Islamnya itu sudah menurun drastis, dan itu tidak menjadi ukhuwah Islamnya ini sudah tidak begitu menjadi tema-tema penting di acara tertentu. Misalnya halal bihalal atau apa itu sudah nggak ada tema ukhuwah Islamnya itu, ukhuwah watoniyah. Jadi persaudaraan dalam seagama, persaudaraan dalam senegara itu sudah tidak begitu menjadi tajuk-tajuk atau judul-judul pada pertemuan semacam sekarang ini. Kalau tahun-tahun 80, 90, 70, 80, 90 itu masih jadi tajuk yang tren ya. Tajuk yang tren dalam sebuah pertemuan itu mempersatukan ukhuwah Islamiyah misalnya seperti itu. Sekarang beralih ke teknologi. Sekarang beralih ke teknologi, bagaimana cara kita berteknologi itu juga tetap tidak menjerumuskan kita, tetapi menjadi ajang atau alat dari sisi dakwah kita, pengetahuan agama kita bisa lebih luas dengan teknologi. Jadi di situ dengan adanya teknologi itu maka ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan itu menjadi menurun drastis nilainya. Sok gampang mau, kadang sok gampang. Yo males kalau telepon lah itu ya. WA. Bahkan undangan kan nek dulu itu kan istilahnya apa ngarannya undangan itu siapa itu? Ulang-ulang ya. Ulang-ulang itu tekoran omai. Ya. Bapak ngutus njaluk tulung tanggane atau njaluk apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Niki kalau diutus kali Bapak boleh apa undang jenengan mengajak nyata. Jadi silaturahim itu saudara kuat pada masa itu. Sekarang cukup diumumkan nang WA, grup WA, ya. Kira betul. Nah, jadi rasa persaudaraan sudah sangat menipis sekarang itu. Ya, sampai hal-hal yang penting pun diumumkan nang WA itu ambil jalan pintas. Itu salah satu kelemahan dari sisi teknologi, sehingga mengenepikan hal-hal yang seharusnya penting. Nah itu nanti juga
Kadang-kadang orang itu ya responnya itu juga beda sih. Kalau jadul aja ini jadul kan. dan misalkan undang turun nang WA nggak bakal teko Pak ini. Nopo nggak tahu mau coba WA lagi. WA itu sampai atusan apa ya? Nggak tahu diwaca. Nanti percuma dengan WA saya ini percuma. Nah, terus ini mengenai kelemahan, dari sisi ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, karena kurangnya tali silaturahim ini terjalin, kurangnya rasa persaudaraan itu kita tanamkan kepada anak-anak kita, maka akhirnya itu permusuhanlah yang mudah timbul di lingkungan kita. Kalau sudah permusuhan itu timbul di lingkungan kita, maka tidak ya lagi kalau orang itu tidak banyak pikir lagi, nggak pikir dua kali lagi kalau sampai terjadi bunuh-membunuh. Kita sering mendengar berita-berita itu nyawa itu sekarang itu kayak sudah nggak ada harganya lagi. Jadi kayak sudah di negeri barat ya. Yang dadar-dadar itu sudah kayak nggak ada harganya lagi. Padahal hukumannya seberat itu dalam Islam, seberat itu hukumannya. Jadi Bapak, para Bisdoyo, termasuk kejahatan apa itu maksiat di tangannya, ngelarang uang atau apa sampai membunuh orang, maksud maksiat di tangan. Kemudian selanjutnya sifat itu apa? Watahlibulan beto-beto sifat apa sifatnya hati-hati yaitu dia bihasbin kelawan milang-milang al-qatli oleh mateni wamin dalam setengah saking maksiat tangan. Kecepatan apa cek? Betul. Wamin dalam saking dan setengah saking abdurbu yaitu maksiat tangan apa mukul biwiri hakin ora kelawan hak wa akhdu lan ngalap arishwati lawan sorok wa itaku lan wehaken hawa yaitu sorok wa ihraqul hayawani lan ngobong hayawan illa idza angin takalane ada idza ada larani hayawan atau ayinu atau ayanu lan tur lagi waktu ayanu tariqat lalu tentu apa-apa yaitu tariqat dalane bid'ah dalam nolak wala musyadati lan paksa bil hayawan kelawan hayawan melaku lan main-main bitar tufi kelawan kata mungkin lagi ini ada das apa lagi ngobong kewan kewan apa sih sering diobong ini hewan apa yang sering kita bakar dengan korek misalnya ayam panggang bakar hidup ini biasanya nyamuk ya ada nyamuk yang tempel-tempel cus itu orang kisos sih menurut bapak itu kisos begini jadi gak boleh kita membunuh binatang dengan cara dibakar, tidak boleh. Dan itu blessing gimana Bapak? Ya, ayam panggang, lele panggang, mujair panggang, macam apa? Itu blessing mati. Yang tidak boleh itu yang masih hidup, membakar hidup binatang. Sekalipun itu ular yang berbisa, itu tidak boleh dibakar hidup. Karena yang berhak menggunakan api untuk makhluk hidup itu hanya Allah. Manusia tidak punya hak sama sekali
menggunakan api untuk makhluk hidup. Tapi alhamdulillah kalau yang satu ini tidak begitu terjadi. Ya cuman itu, awalnya tembok putih, terus omnya gak rapet. Kemana tahun ini itu nek mager mungkin nyamuk yang masalah ya. Itu hati-hati nanti nyemprot ke tembok dicoblek ke temboknya belang bonteng ini. Kayaknya apa disurutin korek. Itu gak boleh. Kalau dulu nih, Jawa dulu tapi dulu itu kan ada lampu kayak gini ya. Halo? Nah, itu saja bakar kan itu motor. Setrum itu. Bakar ya. Nah, kalau penting itu tadi. Nah, itu tiap hari ya kita nyamuk itu. Terus ketika ini aku kayak nyamuk aja. Nggih setrum ya api ya. Kalau dulu kan ada nih lampu gandul nih ya, sing cilik ini buat saya jenis ini, sing cilik itu, yang biasa lah, kocok ada lokasi kocok itu. Senes, lampunya nih. Lampu tank lah. Ini kan ada setum ya, setum gendut itu terus. Nah, saya itu dahulu itu matanya nyamuk tembok itu tak kasih minyak tanah ya dalam itu, baru di ada nyamuk ditetapkan gitu. Digeser nyamuknya terbang dikira itu kan bukan nggak ada nih, dikira nggak ada halangan kan kaca terbang langsung leket nanggone setum itu. Nah, itu kan dulu kan saya bersihkan apa sampai saya bawa situ-situ. enggak dia di tembok yang nempel tembok itu kan. Nah, itu kalau nggak kelihatan dicoblek aku kan aku coba sih tapi terus merah-merah tembok itu gambolnya. Nah, itu kalau saya dulu mematikan nyamuk seperti itu dengan setum itu. Jadi ini kan bentuk aniaya. Jadi kalau kita membunuh binatang menggunakan api itu bentuk aniaya, itu sangat dilarang, kita boleh sekali. Jadi yang berhak namanya ini menggunakan api itu hanya Allah SWT. Nah, terus ini kalau di restoran itu masak udang mabuk ya. Di hotel-hotel itu ada namanya masak udang mabuk. Mungkin dengan dari nanti ya, masak udang mabuk ya. Udang itu diorek, taruh ke wajan, disuai alkohol, semua blok, wis blok, tidak alkohol mati. Udang merah kabeh, ini namanya udang mabuk. Jadi nilai setengah matang ya. Ini gue berdasar ya. Nah, kalau dikonsumsi sih nggak apa-apa, makannya udah nggak apa-apa. Cuma caranya itu yang tidak. Memang nikmat sekali. Udang diorek terus digoreng setengah matang atau kayak dibakar tadinya. Kayak dibakar itu punya cita rasa yang berbeda. Itu sangat enak sekali, manis udangnya. Enak banget. Tapi cuma caranya itu yang tidak boleh itu udang mabuk. Nanti jangan Pak. Betul. Berarti kata nostor gede. Entah tahu tuh. Entah. Nih, langsung saking mabuk ini. Oke, entah betul apa. Bukan udang tapi ada Ikan, macam-macam ikan. Ya, kalau sudah mati nggak apa-apa. Enggak, ikan kadang masih hidup. Saya itu Dia bakar, goreng. Itu kadang-kadang itu sama juga ya. Ya, ikan masih hidup digoreng itu ya sama juga. Ya hidup langsung dinyos itu aniaya nih. Iya, iya. Memang sing segar itu seperti itu kan. Kalau yang sering, berarti angsa langsung kan duit petromak Itu. Yang tutupnya petromak nih. Iya. Kita. Tapi memang enak banget itu ikannya. Ikan masih hidup dibakar atau digoreng itu gurih banget ikannya. Karena belum ada apa ya. Ikan itu kan ada kasusnya kan mati 1 jam itu beda harganya. Mati 2 jam sudah turun harganya, mati 3 jam turun harganya. Sebenarnya itu ikan. Jadi kan mati sebelum 1 jam itu masih sempurna rasanya, itu masih gurih enak banget. Jadi kalau sudah mati 2 jam itu sudah beda harganya. Kalau di pasaran nanti kan. Jadi ya memang enak banget.
paling kayak apa itu petting barangkali petting itu apa di geraya sing laku terus di jalan apa minyak panas atau banyu panas itu mau enak banget sih dagingnya. Cuma tidak boleh, harus dimatikan dulu. Ya kalau ikan itu biasanya itu yang paling agak lambat mati ya, lele itu agak agak matinya, terus kotok, kemudian ikan betik, betik ya. Keting juga sulit mati. Keting. Keting sulit mati. Ini keting sulit mati. Bagaimana orang yang masak ikan yang masih hidup itu biasanya kan disiram air panas kan? Iya. Ada yang masih hidup loncat-loncat kadang gitu lalu disiram air Keting panas. itu sulit mati. Kayak bedek juga ada enggak masih hidup. Rata-rata keting itu masih hidup, masa ini. Iya. Rata-rata. Nah, sing saya itu ya dibelah, dipotong luru. Kalau yang masih hidup. Ya. Berat. Kalau dipotong dua rata-rata kosong gitu ya, itu dipotong dua sana mati. Dua. Tapi kalau nggak dipotong memang lambat matinya keting itu. Yo kadang itu kan masih belum dibersihkan, dimatikan dulu gitu baru dibersihkan. Ada yang Ya ada juga gitu. Nah, jadi Matikan dulu. Kanan. itu kita harus siasati ikan yang agak lambat matinya itu. Nah, ini cocok sih. Kalau tukang ikan itu paham banget ya, ditekuk titiknya bulunya terus mati ya. ya. Tapi kita mencoba nggak bisa. Tetapi apa di bagian mana, di kelemahannya, di bagian mana itu kita kurang tahu. Mungkin jari kita itu belum pas pada kelemahannya ikan itu. Ada tukang ikan itu tekuk titik terus nggak apa. Kul ini mesti kata gulu kul. Kul mesti kata gulu. Karena campur paling panas kan. Mungkin. Kenapa? Kalau sudah mati itu kan sulit untuk keluar. Oke. Jadi memang hidup harus. Nah itu nek di mecah itu sepatu kan mentah. 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 Ini kan jadi belum banyak banget baru dicuci Ini dulu iki. Mateng. Mateng. Nggih dicukil. Nek Godok dulu. Memang digodok. ketika hidup tadi kan masih Hidup. betul mati. Kan sampai banyak banget. Ya memang kalau udah mati gak enak sih. Iya, tidak enak. Busuk udah mati. Jadi kul itu rata-rata biasanya kondisi hidup terus Campur Dia itu jenis kerang-kerangan ya, semua lah. Kerang-kerangan itu masih hidup memang digoreng atau dimasak masih hidup. Ya mungkin itu ada pengecualian mungkin beda ya. apa gini Ustaz. Hewan dan ikan mungkin berbeda. Oke, beda. Jenis ikan atau jenis hewan itu mungkin. Tapi ya ikan ya hewan juga itu. Kalau ikan, Aniaya. nah Ya aniaya gitu aja enggak kita akui aniaya. Cuman Cuman kan apa ya, kalau kayak kerang-kerangan lagi, kerang-kerangan itu masuk krecok, bekecot, kerang, lokan, apa ini, itu masih hidup. itu kan jenis kerang-kerangan kan. Itu mungkin ya ada perbedaan nilai karena nggak bisa bunuh kita kan, nggak bisa bunuh kita. Makanya bangkainya itu halal kan, karena itu nggak bisa bunuh kita. Itu mungkin nilainya beda dengan yang bisa kita bunuh dulu seperti ikan gitu kan. Itu kan memang bisa dibunuh. Ya, kayak kerang mau bunuh ya gimana caranya bunuh? Mau buka itunya aja, buka cangkangnya aja kita nggak bisa. Gitu. Nah, kul juga gitu. Kul itu ya bisa sih kita cokel kalau kita lubangi belakangnya gitu. Kayak siput bakau itu enak itu. Yang pernah jalan itu. definisi aniaya itu kemungkinan begini lah. Jadi kalau membunuh tidak mati-mati lah itu mungkin aniaya. Iya bisa jadi seperti nyembelih itu misalnya mau pedot boroane tok leher gini gak pedot gak mati Ya, itu aniaya. terus guru sekali pedot wah kue gede kan itu gede. Nah itu karena apa? Karena teknik atau ilmu penyembelihan tidak dikuasai. Ya memang banyak jenis aniaya banyak. Ya ada pertanyaan? Silakan. Pertama ya sekitar masih ada tangan itu tadi yang kita bahas. Masalahnya juga tidak apa-apa sih.
Nah, iya banyak metode nih, banyak metode cara orang membunuh itu banyak. Kalau dulu memang ya terus terang orang membunuh itu ya pakai senjata katanya. Nah sekarang itu tidak. Ini yang tambah double tambah ada aniayanya, ada nilai aniayanya gitu. Jadi santet, kalau sihir itu juga membunuh, kan? Tapi itu juga menambah dosanya aniaya juga. Karena orang yang disantet itu pasti sakit dahulu. Sihir juga sakit dahulu, telur juga sakit dahulu. Sehingga itu menimbulkan aniaya terhadap seorang, bahkan kadang jadi kembang bayang orang ini bertahun-tahun merasakan sakitnya. Ya jelas berdosa, perbuatannya aja sudah berdosa. Iya, perbuatannya sudah berdosa. Kisosnya tidak ada. Karena gini, kalau hukum kisos ini, ya hukum kisos seperti yang diterangkan dalam kitab ini, apabila satu daerah atau negara itu melakukan hukum hudud, ya. Hukum hudud itu hukum syariat. Berarti orang-orang nyolong harus dipotong tangan ini, nyolong dipotong tangan ini. Nah, kalau begitu orang membunuh juga seperti ini. Hakim untuk memutuskannya seperti dalam fikih ini, kita fikih ini. Tapi kalau tidak diterapkan dalam hukum dalam suatu daerah itu tidak melakukan hukum hudud, hukum negara yang dilakukan, yang tidak bisa dijalankan hukum ini, kan? Hukumnya karena dipikir jadi dijalankan. Jadi hukuman orang yang mati, orang membunuh orang kemudian dikisos, dibunuh atau membayar membagikan budak atau poso 2 bulan berturut-turut atau membakar tiang, membayar tiang 100 ekor unta, itu akan berlaku apabila suatu daerah itu menggunakan hukum hudud, yaitu hukum agama atau syariat Islam. Seperti zaman Kanjeng Nabi itu yang berlaku memang hukumnya syariat Islam, walaupun bukan negara Islam, tapi hukum yang berlaku adalah syariat Islam. Maka terjadi pada masa Rasulullah terjadi seperti itu. Yang memaafkan juga ada, jadi gak minta 100, gak langsung dimaafkan juga ada pada zaman Kanjeng Nabi itu. Dan itu hukum syarat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun bukan negara Islam, tapi bisa mampu Rasulullah diberi mampu dalam Allah itu bisa mempraktekkan undang-undang negara itu adalah syariat Islam. Jadi bukan negara khilafah, tapi undang-undangnya bisa syariat Islam sampai berapa Rasyidin. Nah, kalau tidak seperti itu, undang-undangnya bukan syariat Islam, ya tidak bisa kita menerapkan hukum-hukum seperti yang dibahas dalam kitab-kitab fikih itu, tidak bisa. Terus dari beberapa bapak ini tetap bisa menentukan ada selain Allah, Rasul itu kan ada ala uli amri minkum, ya, itu ada pimpinan yang harus kita patuhi selain Allah dan Rasulnya. Ada balik? Belum siap? Iya. Saya belakang ini dulu. Intinya maksiat tangan itu yang paling inti apa untuk apabila tangan itu membantu berbuat jahat itu sudah maksiat atau bagaimana? Oke. Membantu berbuat jahat. Menyembunyikan barang yang itu sudah maksiat. Iya, masuk maksiat juga. Jadi apapun perbuatan yang bukan ibadah dilakukan oleh tangan, itu ya memang maksiat intinya, itu yang bukan ibadah itu tetap maksiat. Karena definisi dari ibadah itu adalah ingat pada Allah, tapi definisi dari maksiat itu adalah melupakan Allah. Nah, tentunya kalau orang berbuat sesuatu yang tidak baik itu akan melupakan Allah. Itu intinya itu di situ. Jadi maksiat itu adalah orang yang melupakan Allah. Tergantung di mana posisi kita. Kalau kita orang syariat, ya ingat ya Allah, ya apa yang mencegah dari suatu perbuatan kemungkaran,
terutama yang dari tangan ini, dari yang dilakukan dari tangan, itu namanya ibadah, ya, ibadah. Segala kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan, kemudian kita mampu mencegahnya, itu sudah termasuk ibadah. Dan kalau kita tidak mampu mencegahnya, alias melupakan Allah pada saat tangan-tangan itu melakukan sesuatu, itu dikategorikan kemaksiatan. Tanya kan, Iya. kenapa harus yang maksiat itu dibagi satu-satu, sedangkan perbuatan maksiat itu kan dilakukan bersama-sama anggota tubuh kita gitu. Iya. Ya mata, kalau ada maksiat ya mata ikut maksiat, tangan ikut maksiat, kan gitu. Ya belum tentu. Belum tentu. Maksudnya, kita nyawang mencari nyawang sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kan tangan nggak bakal nyawang, kan? Ya. Ya mata nyawang. Tapi kalau tangan yang berbuat, mestinya mata juga ikut. Nah, ya, kan itu. Yang saya maksud seperti itu. Sing delok ki motor iki berarti itu maksiat motor. Ini tangan punya maksiat, mata juga punya maksiat sendiri. Kemarin dibisiki, lah kuping kan krungu kasih itu. Kuping dia melo maksiat. Jadi punya nilai sendiri. Tetap bisa di tangan walaupun tangan yang bermaksiat, tapi mata yang menyaksikan nanti itu mata akan menjadi saksi kan menjadi maksiatnya tangan. Kuping juga menjadi saksi masih tangan. Nah, jadi punya nilai sendiri. Walaupun itu secara berjamaah dilakukan, dan punya nilai sendiri maksiatnya. Jadi di sini yang kita bahas adalah inti dari maksiat yang dikerjakan oleh tangan, menapa inti dari maksiat di motor, menapa inti dari maksiat di hati, menapa. Pada dasarnya semua itu kerjasama kan tadi. Salah satu tubuh sekiranya yo melo sikile ngaku. Kate nyolong sikile ngaku. Sing nyolong tangane. Sikile ngeterne. Sikile ngeterno. Aku pengen ngono enggak, matanya juga kan. Ini kerjasama. Otaknya. Makanya semua nanti akan menjadi saksi perbuatan kita. Tapi yang intinya yang punya gawe adalah tangan. Yang mengomando itu tangan. Ya, sebenarnya yang saya katakan tadi mata, tangan, semuanya kan memang punya maksiat. Tapi itu kan sebenarnya alat. Alat yang nantinya makanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ini kan gitu. Semuanya akan dikunci buat sakit tapi tangan-tangan mereka akan menjadi saksi. Semuanya kan alat sebenarnya. Yang tujuannya adalah yang mengomandani adalah hati kan. Setelah apakah itu berwujud maksiat ataukah amal itu kan tergantung dari hati. Ya kan? Berbuat tangan nyata-nyata kan apa yang jadi pemikiran hati dan pikiran kan buatan. Nah, apakah memang nantinya hatinya yang akan diproses ataukah nopon ikut tangannya yang akan diproses, karena besok juga di surat Yasin itu tangan menjadi saksi. Ini adalah sesuai dalil yang jenengan baca tadi. Itu anggota tubuh kita itu memang hanya menjadi saksi. Yang diproses itu ya ruhnya. Proses itu ruhnya. Yang akan menerima hukuman itu ruh kita. Nah, di mana waktu di dunia itu ruh itu di mana makomnya? Di hati. Di hati makomnya ruh itu di hati. Itu untuk di dunia ya. Nah, nanti hati itu juga bakal hancur. Kalau sudah di dalam kubur itu hati juga tubuh beragam manusia juga akan hancur. Yang ada hanya tinggal ruhnya. Maka yang akan diproses itu adalah ruh. Nah, kok bisa tangan-tangan bersaksi? Di sana nanti akan diberi tubuh yang lain oleh Allah SWT. Yang juga berupa seperti kita ini dibolehkan kembali tubuhnya. Kalau tubuh dunia ini sudah hancur, tapi akan ada penjelmaan lagi tubuh yang lain di saat kita bangkit dari kubur. Maka tubuh-tubuh itulah yang akan menjadi saksi pada ruh kita yang akan diadili oleh Allah SWT. Ya, tadi. Jadi hatinya sih diadili itu mungkin karena apa? Karena hati itu adalah makom ruh. Makom ruh. Tapi di dunia ini sanksinya seperti itu tadi ya. Ya, itu kalau di dunia ini sanksinya itu hukum dunia lagi saya dibahas hukum dunia. Nah, dunia akhirat itu harus jelas harus ada. Mungkin ya Allah yang adili. Jadi kata
Seperti awal yang kita bahas tadi, yang pertama di hukuman pertama memerdekakan budak ya. Nek mampu poso 2 bulan berturut-turut. Itu tuntutannya ya saat itu. Nggih, Tuntutannya memerdekakan budak. Itu sama dengan pelanggaran Puasa berturut-turut. bulan Ramadan itu ya, Nggih. sama. Nah, Terus ada kemarin satu lagi apa ya kita bahas sama juga. Apa ini? Supe belum? Nah, puasa. Ya pelanggaran itu ada satu lagi pelanggaran yang harus memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pelanggaran apa kemarin? Masih ada apa ini? Baru sekali saja. Nah itu sama-sama, cuman kalau Berzina apa itu melakukan di bulan puasa. itu satu, ada satu lagi. Apa kemarin saya lupa saya. Ada satu lagi. Ada yang ingat? nggih kalau ini dibaca nih kok. Kami lali. Nah, tapi ini bedanya dengan pelanggaran bagi suami istri di bulan Ramadan ya siang hari. Kalau bulan Ramadan itu alternatif terakhir adalah sodakoh. Jariah. Betul, sodakoh terhadap 60 orang miskin. Ya, itu alternatif terakhirnya. Nah kalau yang ini tidak ada alternatif. Ya, yang membunuh itu tidak ada alternatif. Satu, memerdekakan budak sama ya. 2, puasa 2 bulan berturut-turut sama juga. Yang ketiga yang beda. Yang ketiga ini 100 ekor unta. Beda. Ada lebih parah dari itu kan yang ketiga itu. Itu pun dengan cara kisos. Yang ketiga kisos. Kalau bukan kisos, Iya. kalau mendapatkan maaf dari si keluarganya misalnya itu bagaimana apa juga sudah Keringanan. itu tadi misalnya Dapat dapat keringanan. keringanannya apa. Nah, jadi urutan itu oke. Yang terakhir di wau kisos. Jika keluarganya tidak terima, itu yang terakhir itu kisos. Gak mampu merdekakan budak, gak mampu poso, kisos alias dibunuh juga. Nyawa bayar nyawa, istilah sekarang kan. Nah, kalau yang punya ahli waris ini mau maafkan, tapi harus dia, harus bayar 100 ekor unta. Ya. Tapi kalau wis gak mau wis anjes nyawa wis kabeh wis itu kalau sebab wis gak mau tak sepuro, gak apa-apa Bu. Nggak pakai denda. Gak pakai denda. Itu tergantung ahli warisnya. Paling kongkon poso. Berarti paling sederhana puasa 2 bulan. Iya, itu gak sederhana itu. Poso orang itu gak gampang kan. Berturut-turut Mas. Oh, oke. Orang nganturnya katanya. Kalau dia karuan 1 bulan. Saya 2 bulan berturut-turut oke. Daripada harus bayar utang. Oke, ya mengatur nanti yang Kalau enggak ada, kalau dapat maaf enggak hanya membayar denda atau gimana? Membayar enggak. Kalau dia atau misalnya orang yang punya waris nih, itu memaafkan tanpa syarat, udah selesai. Ya. Tapi iya saya maafkan, tapi harus dia namanya. Ya itu 100 ekor unta itu. Nah, jadi bedanya memaafkan tanpa syarat dengan memaafkan menggunakan syarat. Jadi itu hak-haknya waris yang jadi bukan apa mahkamah atau yang memutuskan hukum itu ya, bukan mahkamah. Pertama kesanggupan si pembunuh tadi. Mereka budak sanggup, gak sanggup. Nah, terus apa ini poso. Nah itu yang ini ahli waris tidak terima, ini tidak berlaku. Ya. Mereka budak atau puasa bulan tidak berlaku. Yang berlaku tetap tuntutan ahli waris tadi. Harus dia, ya udah usahakan cari 100 ekor unta. Kalau enggak kisos, nah itu haknya ahli waris. Kalau puasa itu ya tetap ditahan dan dipaksa puasa gitu kan. Iya. Jadi tidak boleh berkeliaran. Kalau orang puasa kan hanya Allah dan saya yang tahu gitu. Nah, ya dalam pengawasan ya. Berarti Dalam pengawasan mahkamah kalau saya ini konstitusi atas harus diawasi memang puasanya itu tugasnya mahkamah. Jadi
banyak pilihan. Jadi itu bedanya dengan pelanggaran di bulan Ramadan nih. Oh posisi to'ib kok lari lagi yang dibahas kayak ini. Sama juga itu hukumannya. Jadi ada tiga, yang ketiga maksiat mata. maksiat motor namanya. Iya, bab maksiat motor pola boy motor ini. Ini Bapak Ibu masih ada? Makanya itu ya. Kalau diistilahkan dalam hadis Rasulullah itu darah yang Islam itu kan haram. Darah orang Islam haram. Artinya bukan mengkonsumsi darah orang Islam, mengeluarkan darah yang orang Islam itu haram hukumnya. Kalian bunuh itu maksudnya itu, untuk teman itu maksudnya darah yang haram itu tidak boleh melukai atau sampai membunuh sesama muslim. Itu maksudnya seperti itu. Dan tidak boleh itu hanya bukan tidak boleh toh. Nah, nanti kalau terjadi ada sanksi-sanksinya seperti ini. Oke, moga-moga. Ya itu tidak. Ya, Bapak, Pak Sedaya. Sahabat, pertanyaan kali? Iya. Ya, moga kita tutup berarti wawasan suratul Fatihah. Guru-guru yang kita bahas seperti ini juga tentu saya bermanfaat barokah masalah kami di dunia akhirat. Kami kita sedaya, keluarga kita sedaya, khususipun masyarakat kita sedaya mengucapkan berkatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin lalu menawi wonten sing minat dia mendalami Al-Quran, ibu-ibu terutama monggo ngaturi matur maghrib. Itu sementara ini masih pendalaman nafal, pengenalan nafal itu belum sampai ke pendalaman ya, atau lebih apa lagi. Jadi masih pengenalan nafal itu ibu bapak dan kawan ya. Ibu bapak remas terbuka untuk umum. Memang yang punya ide itu ibu-ibu, tapi ini terbuka untuk umum. Bapak-bapak itu monggo. Nah, pengen menyayangi bacaan Al-Quran monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna bi tariqatihim wa mu'abatim minal fitani. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna bi tariqatihim wa mu'abatim minal fitani. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna bi tariqatihim wa mu'abatim minal fitani. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'abadim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adbatayaji radal alamin ya uwailaju diwal garomin al-Fatihah. Iya,
Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridwan wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.